Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir, tak terlalu kecewa timnas Indonesia U20 kalah 1-3 dari Uzbekistan U20 di matchday kedua grup C Piala Asia U20 2025. Meski kekalahan itu membuat timnas Indonesia U20 tersingkir dari Piala Asia U20 2025, Erick Thohir merasa Garuda Nusantara, julukan timnas Indonesia U20, setidaknya berhasil mendapatkan banyak pelajaran berharga dari turnamen tersebut. Timnas Indonesia U20 kalah 1-3 dari Uzbekistan U20 di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium, Cina, Minggu, 16 Februari 2025. Malam waktu Indonesia Barat, gawang Garuda Nusantara harus kebobolan lebih dulu di menit ke-21 lewat Muhammad Ali Urinboev. Namun begitu, timnas Indonesia U20 berhasil menahan imbang 1-1 berkat gol Jens Reven di menit ke-23. Tapi sayang, tim polesan Indra Syafri itu harus kecolongan 2 gol di babak kedua lewat Abdugafur Haidarov, 47, dan Saidumarhon Said Nurulaev, 63. 1. Pujian Erick Thohir. Meski kalah, Erick menilai timnas Indonesia U20 mendapat pelajaran yang berharga. Sebab, yang dilawannya itu adalah sang juara bertahan. Sebuah pelajaran berharga untuk timnas U20 dari juara bertahan Piala Asia U20, Uzbekistan, tulis Erick dalam akun Instagramnya, dikutip Senin, 17 Februari 2025. Sempat bangkit saat Jens Reven mencetak gol penyeimbang, namun timnas U20 harus mengakui keunggulan Uzbekistan pada akhir laga dengan skor 3-1, sambungnya. 2. Tersingkir dari Piala Asia U20 2025. Ini jelas menjadi hasil yang mengecewakan. Pasalnya, timnas Indonesia U20 dipastikan tersingkir dari Piala Asia U20 setelah menelan 2 kekalahan di grup C. Di laga pembuka, Garuda Nusantara takluk dari Iran U20 dengan skor 0-3. Kendati tersingkir, Erick memastikan PSSI bakal terus melanjutkan program timnas Indonesia U20. Sebab hal itu guna menjaga regenerasi pemain untuk diproyeksikan ke level senior. Program timnas U20 ini akan terus dijaga dan dilanjutkan untuk menjaga regenerasi timnas senior, terang Erick. Dengan tersingkirnya timnas Indonesia U20, maka terkubur juga mimpi untuk beraksi di Piala Dunia U20 2025 Chili. Sebab, Garuda Nusantara gagal mencapai babak semifinal Piala Asia U20 2025. Mengingat, 4 tim teratas akan lolos otomatis ke turnamen tersebut. Timnas Indonesia U20 masih menyisakan 1 pertandingan di grup C, yakni melawan Yaman U20. Rencananya, laga tersebut akan berlangsung pada Rabu, 19 Februari 2025 mendatang. Diharapkan Garuda Nusantara bisa meraih kemenangan di laga terakhirnya sebagai pelipur lara. Shin Tae-yong, ST, akan kembali ke Indonesia pada 20 Februari 2025. Banyak yang menduga hal itu berkaitan dengan Timnas Indonesia atau PSSI. Untuk diketahui, Shin Tae-yong sempat kembali ke Korea Selatan pada 26 Januari 2025, sekitar 2 minggu setelah pemecatannya sebagai pelatih Timnas Indonesia. Namun, janji yang pernah ia ucapkan untuk kembali ke Indonesia ternyata benar-benar terjadi. ST dan JJ kembali ke Indonesia. Dalam siaran langsung di akun Instagram Stibola Foundation, penerjemah setia Shin Tae-yong, Jeng Seokseo yang akrab dengan sapaan JJ, membocorkan mereka akan kembali ke Indonesia pada 20 Februari 2025. Ini saya info. Jadi JJ akan ke Indonesia lagi 20 Februari, kata host acara dalam siaran tersebut. Selain itu, sang host juga menyebutkan akan ada agenda dan program baru yang akan dia jalankan bersama Shin Tae-yong di Indonesia. Dalam siaran yang sama, JJ mengaku rindu dengan Indonesia. Sehingga, kedatangannya kali ini juga menjadi ajang melepas kangen dengan suasana tanah air.
Meski tidak lagi berstatus sebagai pelatih timnas, Shin Tae-yong masih memiliki keterikatan emosional dengan Indonesia. Hal itu terlihat dari langkahnya mendirikan ST Foundation, sebuah yayasan yang bergerak di bidang sepak bola Indonesia. Proyek baru ST di Indonesia. Shin Tae-yong mendirikan ST Foundation pada akhir 2024, hanya beberapa saat sebelum PSSI memecatnya. Yayasan itu sebagai bentuk dedikasi Shin untuk sepak bola Indonesia dengan berbagai program pengembangan pemain muda. Kepulangannya kali ini pun terkait dengan pengembangan yayasan tersebut, termasuk membahas program kerja dan event yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Selain itu, Shin Tae-yong juga masih memiliki Golden Visa pemberian langsung Presiden Joko Widodo. Visa khusus itu membuatnya bisa bebas keluar masuk Indonesia tanpa kendala administrasi, sehingga masih memiliki kebebasan untuk beraktivitas di tanah air. Shin Tae-yong akan nonton laga timnas. Pertanyaan yang masih menjadi misteri adalah apakah Shin Tae-yong akan menonton pertandingan timnas Indonesia pada Maret 2025. Sebab, hubungannya dengan beberapa pemain timnas masih cukup erat. Sehingga, ada kemungkinan ia akan hadir sebagai penonton atau bahkan memberikan dukungan secara tidak langsung. Berikut 5 pemain timnas Indonesia yang siap-siap dicoret Patrick Kluivert jika tak berkembang. Salah satunya tengah merumput di negara tetangga. Kluivert dan timnya tengah sibuk memantau pemain-pemain timnas Indonesia di Liga 1 2024 hingga 2025. Tak hanya itu, kiprah personel abroad ikut dimonitor. Lantas, siapa saja 5 pemain timnas Indonesia yang siap-siap dicoret karena tak berkembang? Simak ulasan berikut ini. 5 pemain timnas Indonesia yang siap-siap dicoret Patrick Kluivert. 5. Witan Sulaiman. Pemain satu ini bisa dibilang mandek sepanjang Liga 1 2024 hingga 2025. Witan masih belum mencetak gol dalam 20 pertandingan untuk Persija Jakarta dan hanya mengemas 4 assist. Statistik tersebut bisa membuatnya dicoret oleh Kluivert. Padahal, Witan merupakan salah satu andalan Indonesia terutama di era Shin Tae-yong. 4. Marcelino Ferdinand. Pemain satu ini sangat terancam dengan keinginan Kluivert memanggil mereka yang punya menit bermain cukup di level klub. Marcelino sejauh ini baru turun di tim U21 Oxford United. Pesepak bola berusia 20 tahun ini juga baru sekali tampil di tim utama pada laga Piala FA 2024 hingga 2025. Itu pun, Lino hanya merumput kurang dari 15 menit. Alhasil, posisinya terancam. 3. Sandy Walsh. Pemain satu ini jarang mendapat menit bermain di KV Mechelen. Walsh lantas memutuskan hengkang ke Yokohama F. Marinos dengan harapan mendapat menit bermain lebih banyak. Sayangnya, pesepak bola berusia 29 tahun ini malah menjadi cadangan di laga pembuka J-League 1 2025. Posisinya kian terancam karena persaingan di belakang sangat sengit. 2. Rizky Ridho. Pemain satu ini belakangan jadi sorotan. Apalagi, Persija Jakarta gagal meraih kemenangan dalam 3 laga terakhirnya di Liga 1 2024 hingga 2025. Penampilan Ridho sebagai kapten dilihat cukup menurun. Bahkan, gawang Persija bobol 7 kali dalam rentang 3 laga tersebut. 1. Rafael Struijk. Pemain satu ini mulai jarang mendapat tempat di Brisbane Roar FC. Padahal, Struijk sampai rela hengkang dari ADO Den Haag ke Australia demi menit bermain lebih. Pesepak bola berusia 21 tahun ini memang sempat mencetak 1 gol. Namun, belakangan Struijk lebih rajin duduk di bangku cadangan ketimbang bermain. Itulah 5 pemain timnas Indonesia yang siap-siap dicoret Patrick Kluivert jika tak berkembang.